Keindahan salib Kristus jilid 5. Salib Kristus menyucikan hati nurani. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dosa adalah penyimpangan, kegagalan mencapai sasaran yang telah ditentukan, pemberontakan, dan lain-lain. Akibatnya, dosa tanpa kompromi menuntut pertanggungjawaban atas pelakunya. Upacara agama sebaik apapun tidak akan pernah bisa mengatasi tuntutan dosa. Sebab tuntutan dosa adalah maut bagi pelakunya, Roma 6 ayat 23. Oleh karena itu, firman-Nya secara tegas memastikan bahwa murka Allah atas dosa itu hanya bisa diredakan dengan penumpahan darah alias kematian. Ibrani 9 ayat 22 mengatakan, dan hampir segala sesuatu dicucikan menurut hukum Taurat dengan darah, tanpa darah tidak ada pengampunan. 3 pokok renungan. Renungan yang pertama, di salib Kristus telah kutemukan damai abadi. Sebagaimana telah ditegaskan bahwa tanpa penumpahan darah tidak akan ada pendamaian, upacara penyembelihan dan pembakaran domba dalam perjanjian lama tidak lebih dari upacara ritual yang tidak mampu meredakan murka Allah atas dosa. Oleh karena itu, untuk mendamaikan perseteruan ini dibutuhkan darah yang tidak cacat. Jadi darah siapa yang layak untuk dipersembahkan? Semua orang sudah menjadi najis oleh karena dosa. Roma 3:23. Jadi tidak seorang pun yang bisa menjadi juru damai. Surat Ibrani memaparkan perjuangan Allah dalam upayanya untuk menyelamatkan orang berdosa dari akibat dosa, yaitu dengan cara mengorbankan Kristus yang tidak berdosa. Sebab dikatakan demikian, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada sebagai persembahan yang tak bercacat. Agar tujuan Allah menyelamatkan orang berdosa ini berhasil, maka Yesus Kristus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darahnya, Roma 3 ayat 25. Salib Kristus menyucikan hati nuraniku dari kenajisan. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Penyucian hati nurani berarti membersihkan perasaan hati yang murni dan yang sedalam-dalam dari berbagai pencemaran, yaitu menghilangkan apapun yang menajiskan hati nurani atau hati yang berdosa. Dan hal ini tidak dapat dilakukan hanya dengan menyembelih binatang sebagai korban penghapus rasa bersalah karena dosa. Rasa bersalah membuat orang gelisah ketika memikirkan kematian dan penghakiman. Rasa bersalah membuat manusia khawatir ketika ia berpikir tentang Allah yang kudus. Dan rasa bersalah membuat orang masuk ke dunia lain yang paling mengerikan, yaitu neraka. Rasa bersalah hanya dapat diatasi dengan cara memperdamaikan permusuhan yang terjadi akibat dosa. Melalui darah Kristus, Allah telah memperdamaikan dia dengan orang berdosa. Kolose 1 ayat 20 mengatakan, dan oleh dialah dia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian dengan oleh darah salib Kristus. Jadi tanpa darah Kristus kita adalah seteru Allah, Efesus 2 ayat 16. Pokok renungan yang ketiga, salib Kristus mempertemukan aku dengan Sang Maha Suci. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Tidak sedikit orang merasa bahwa dirinya sudah beribadah kepada Allah, namun demikian, apakah faktanya benar demikian? Beribadah diterjemahkan dari kata latereueng, yang artinya adalah secara aktif melakukan pelayanan suci untuk mempersembahkan hadiah untuk menyembah Tuhan dengan menjalankan ritus yang ditetapkan untuk ibadahnya. Persoalannya, tanpa disucikan oleh Allah, bagaimana mungkin orang berdosa yang najis itu bisa melakukan pekerjaan yang suci? Mustahil. Berkat pengorbanan Kristus yang darahnya tercurah di kayu salib, murka Allah telah diredakan, sehingga perdamaian pun dapat menjadi kenyataan. Dampak pendamaian tersebut, kini umat tebusan tidak lagi harus takut
mendekatkan diri kepada Tuhan. Efesus 13 mengatakan, tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Si pendosa yang diperdamaikannya kini bisa melayani Allah. 1 Tesalonika 4 ayat 7 mengatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saya tutup dengan 3 closing statement. Closing statement yang pertama, salib Kristus sebagai surya pagi dari tempat yang tinggi yang menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Lukas 1 ayat 78 dan 79. Closing statement yang kedua, di salib Kristus segala dosa dan rasa bersalahku telah turut disalibkan. Kini aku hidup dalam damai dan tidak lagi dalam ketakutan oleh karena Kristus telah membenarkan aku. Roma 5 ayat 1. Yang terakhir, berkat salib Kristus kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari leluhur kita, yaitu dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Tuhan Yesus memberkati.